terjadi berkomunikasi dan informasi. Sebetulnya kalau untuk berkomunikasi dan informasi di masa pandemi COVID ini justru dalam beberapa media online, pakai sarana online, kemudian juga pendidikan dengan PJJ-nya. Kami rapat-rapat juga melalui Zoom meeting dan sebagainya, sehingga sastra agama juga ada. Ya, Pak Kadis, terkait dengan sarana dan prasarana untuk meningkatkan minat baca masyarakat ini, selain tadi candi. Ya, kami juga ada e-book. Merah darah, tapi yang bisa mengikat oksigen dan menyalurkan ke seluruh tubuh. Iya, betul. Berarti memang kalau misalkan Sel darah merah yang bisa mengikat oksigen, hemoglobin gitu ya. Nah, sebentar nih sebelum ke hemoglobin ini, hemoglobin yang 12 mg per sen ini untuk maksudnya dewasakah atau remaja? Remaja. Enggak ya, Pak ya? Alhamdulillah. Iya. Kepala desa Cipanas khususnya betul. Umumnya kepada warga masyarakat Cipanas ya. Nah ini kan mudah-mudahan juga jadi tambah lebih baik kan dari pantauan kami ke berbagai desa di Jawa Barat itu ada peningkatan ya. Pertama tadi ide-ide kreatif memajukan desanya. Nah ini terkait juga punya masalah enggak kan? Nah ini sudah dipadu dengan satu namanya bioteknologi dengan fermentasi ini untuk dapat memulihkan kinerja daripada lambung kita. Oke. Jadi justru orang yang mengkonsumsi biasa secara rutin 5-7 teh dengan tambahan dari konten dan juga beberapa apps-nya yang kita pilih. Artinya ini demokratisasi untuk berbisnis. Nah, jadi kami berharap Gen Z dan Gen Alpha ini atau generasi Z dan generasi Alpha ini ada peluang dan harapan ke depan. Kita dengan kreatif dan produktif kita bisa cari uang gitu ya. Nah ini yang kami ingin dorong. Memang betul sih ada pergeseran adab atau perilaku. Dulu kami punya seperti ini, sekarang kan berbeda lagi. Contoh sederhana nih ya, buat teman-teman radio khususnya. Dulu kami sebagai penyiar hanya dinilai oleh owners, public radio, session manager gitu ya, atau media stasiun, dan juga misalnya pengarah produksi dan pengarah lagu atau MD tadi. Nah sekarang penyiar yang bagus pasti kan dinilai oleh siapa? Netizen ya. Betul. Jadi yang subscribe paling banyak, views paling banyak itu diterima sebagai penyiar. Salah satu tolak ukur. Betul. Mengenai vaksinasi COVID-19, apakah berita tersebut fakta atau hoax gitu ya, sehingga masyarakat dapat membedakan mana berita yang benar, mana yang tidak benar. Banyak sekali hoax yang terjadi di masyarakat dan itu ternyata pengaruhnya sangat besar terhadap kehadiran masyarakat untuk mau divaksinasi. Baik, untuk pertanyaan kaitan vaksin ini, yang pertama barangkali kita boleh kirimkan pesannya melalui SMS atau juga WhatsApp ya. Kalau belum jelas dulu halal atau enggaknya, kemudian komposisinya juga seperti apa ya. Kalau misalkan mengandung borak sama formalin memang ngeri mutasi DNA karena tentunya kalau vaksin ini adalah tujuannya untuk memberikan kekebalan tubuh kita ya, agar ketika vaksin itu memang fokusnya untuk sekarang ini COVID-19, tapi tadi juga sempat disinggung mengenai anemia. Nah, untuk anemia apakah ini juga korelasinya atau juga berhubungan dengan stunting kah? Sebetulnya sampai remaja juga. Itu hari ini berbicara tentang tentu saja sama seperti isu kesehatan secara global dalam itu ya. Ya, rekan kami yang di Kalau nama lainnya FE, tablet FE. Betul. Kalau lebih pernah dengar mungkin?
Iya, betul. Ya, merek dagangnya sama titik-titik. Iya, betul. Model itulah. Korelasinya dengan stunting, isu terkini kesehatan juga kan ya hari ini. Bahkan juga di anak-anak sekolah. Iya, Tadinya betul. berarti penanggulangan COVID, PHB sekolah, anemia, terus kemudian stunting. Sifatnya tambahan gitu ya. Tambahan gitu, dan memang harus diminum ketika memang juga tanpa mata yang sehat aktivitas kita ini bisa dari namanya pasti menggunakan buah-buahan berry gitu ya ternyata ya. Nah, apakah berita tersebut ini bakalan betul atau memang faktanya bahwa ada buah yang memiliki khasiat yang mengatasi gangguan penglihatan seperti katarak, glaukoma dan juga betul, fakta sekali ya. Jadi buah yang dimaksud adalah bilberry. Nah, bukan blueberry ataupun blackberry. bilberry. Ya, bilberry. Ini murni ekstrak bilberry 100% ya. Yep. Yang mana bilberry-nya kita diimpor langsung ya dari Skotlandia. Skotlandia. Dan banyak sekali ya yang nanya, bukan hanya Akang yang nanya nih ya. Kenapa nggak jual buahnya saja? Bener gitu. Kenapa harus bilberry-nya dalam bentuk kapsul? Atau harus diekstraksi dulu gitu. Dengan tentunya saja masih ada juga banyak pertanyaan yang akan saya tanyakan, termasuk juga pertanyaan dari pertama di Cianjur. event balap pertama dan bertarafnya nasional gitu. 4 kategori ya. 4 kategori. Youth ya, kelas youth. Youth itu masih muda, umur 15 sampai 16 tahun ya. Okay. Junior umur 17 sampai 18 tahun. Ada men elite atau woman elite atau open itu di atas 19 tahun sampai 29 tahun. Oke. Nah, kita ada lagi satu kelas yaitu master. Pertama itu race, yang kedua itu gobar atau goes bareng. Apa saja sih yang memang race tuh ya, saya sebenarnya bukan atlet tapi pengen ikutan race, bisa? Ini kalau untuk race kan 63,4 kilo ya. Nah kalau misalkan untuk gobar itu dia finishnya, startnya itu terserah. Bebas. Finish dan startnya terserah. Iya. Jadi kalau misalkan nggak kuat ya udah loading aja. Itu kan menyatukan olahraga, sehatnya dapat, healingnya dapat. Oh iya. Buah bilberry tersebut yang sudah terkemas tentunya dalam produk herbal ini. Nama produknya adalah bilberry. Supaya nggak ribet ya, atau dalam bentuk kapsul, justru kan memang mungkin sebagian orang ya ngerasa ribet karena nggak mau minum obat, ada yang susah minum obat juga. Agar buah bilberry ini efektif mengatasi beragam gangguan penglihatan dan menjaga kesehatan mata. Minum ekstrak bilberry ADW 99 ini gitu kan, termasuk tadi yang sudah saya tanyakan, Betul. apakah anak-anak bisa atau mungkin ada rentang usia dari 2 kali sehari, pagi dan malam hari, Pagi dan malam hari. sebelum makan. Oke, sebelum Kenapa makan. Jadi harus memang harus Betul, kosong memang harus perutnya? kosong. Kenapa? Berdasarkan pengujian dan penelitian, pada saat perut kita kosong dan kita konsumsi obat herbal, itu sangat baik dan proses penyerapan nutrisinya hingga lansia. Oke. Lansia mas dan anak-anak. Ya. Tapi kembali ke anak biasanya. Lalu sampai lansia dan tentunya barangkali sobat cara ada yang sedang hamil atau pola makan, pola minum, pola pikir dan pola tidur. Nah, Konsumsi bilberry insya Allah beres. Siaran khusus bencana. Jadi nanti ada khusus slot untuk kanal bencana, mengambil dari situ. Lalu kemudian sisanya untuk telekomunikasi seluler yang nantinya akan kita gunakan juga akan mematikan 3G ya. Itu sama supaya ini nanti bisa digunakan bandwidth-nya untuk 5G juga. Lebih ramping mungkin ya, gitu. Lebih ramping. Jadi ini memang digital itu. Semuanya. Nah, untuk saat ini ya kita masih ada di masa pandemi ya, di mana beberapa tahun lalu adanya larangan untuk mudik ya. Tapi bisa dijelaskan terlebih dahulu, ini tema yang diangkat untuk siang hari ini. Maksudnya apa? Ngegas, sehat dan aman berlebaran. Boleh Ibu Lista silakan. Saya ingin jelaskan barangkali dari tema yang kita
sampaikan pada kesempatan ini udah sehat dan aman. Sampaikan juga Mbak Riani, sekarang banyak kelembagaan ya seperti Dishub, kemudian juga BUMN ya, beberapa kelembagaan menyiapkan posko-posko peristirahatan di beberapa wilayah untuk mudik dan berlebaran. Itu menyiapkan juga untuk PCR, kemudian juga menyiapkan itu untuk pemberian vaksinasi. Jadi kalau bisa masyarakat memang yang belum divaksinasi, kemudian menempuh perjalanan nanti di sana. Hepatitis A berarti strain virus hepatitis A yang menyerangnya virus A, misalnya gitu lah. Nah, kalau namanya hepatitis ini pasti hepatitis. Udah pasti. Gitu ya. Dan akut itu menyerangnya cepat. Jadi nggak lama, dalam hitungan kurang dari 2 minggu kalau namanya akut itu. Jadi ini judulnya kan hepatitis akut yang belum diketahui penyebabnya. Sampai namanya juga belum ada, baru begitu aja. Baru hepatitis akut aja. Yang belum diketahui penyebabnya. Jadi namanya udah panjang tapi barisan jelas gitu. Gitu. Justru itu penyakit naon? Ya setidaknya menenangkan masyarakat, jadi tidak usah panik, tapi kita harus waspada. Ya. Mungkin nanti dalam penyampaiannya saya sampaikan dulu hepatitis akut misterius ini apa sih? Nah, seperti kemudian nanti gimana gejalanya, bagaimana pencegahannya, mungkin sedikit banyak dalam 1 jam ini kita bisa sama-sama membagi informasi, mudah-mudahan bermanfaat untuk Sobat Chandra semua. Betul. Nah, karena kan di media sosial